Jangan lupa like, komen share dan subscribe ya bolo, terima kasih. Bab 4449, Naga dan Phoenix di antara manusia. Tetapi pada saat ini, Dev mengambil pedangnya dan mengikutinya langsung ke dalam gulungan. Dalam sekejap, pedang yang dipegang Dev berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki alis Dev. Boom! Dev merasakan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Cahaya pedang ini padat dan terus mengalir ke tubuhnya. Tapi dengan begitu banyak cahaya pedang, Dev tidak bisa merasakan bahaya sedikitpun, dia juga tidak merasakan apapun. Namun di dalam tubuhnya, kekuatan yang tak bisa dijelaskan berkembang pesat. Maksud pedang? Apakah ini maksud pedang? Dev terkejut. Meskipun Dev juga telah menunjukkan niat pedang, dia tidak memiliki cara untuk mengendalikannya, dan Dev hanya memiliki sebagian pemahaman tentang niat pedang. Tetapi pada saat ini, Dev segera menyadari kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya. Itu adalah niat pedang. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya masih mengalir ke tubuh Dev. Dev memejamkan matanya sedikit, menikmati peningkatan niat pedang. Lin Keting ketakutan saat ini. Dev. Dia melihat gulungan itu dan terus berteriak. Tapi Dev tetap tidak bergerak, seolah dia tidak bisa mendengarnya. Lin Keting sangat ketakutan hingga dia menangis. Jika Dev memasuki gulungan itu dan tidak bisa keluar, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia bisa meninggalkan ruang asing ini? Lin Keting mencoba memasukkan gulungan itu, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev perlahan membuka matanya, dia dikelilingi oleh tinta, seolah-olah dia berada di dalam air, dan ruang di sekitarnya bergelombang. Dev mengulurkan tangan dan meraih pedang pembunuh naga Zai, dan hanya dengan lambaian kecil, pedang besar meledak, langsung menutupi ruang di sekitarnya. Hanya dengan gelombang lembut ini, ruang di sekitar Dev berubah, seolah-olah gelembung besar menyelimuti Dev. Apa ini? Wajah Dev dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat perubahan di ruang sekitarnya. Apakah ini alam pedang? Meskipun saya bukan pendekar pedang, saya pernah mendengar tentang alam pedang. Saat ini, Raja Iblis Qiyun berkata, "Domain pedang, apa maksudmu?" Dev tampak terkejut. Domain pedang adalah luar angkasa, domain yang dibuat dengan pedang. Di domain ini, Anda adalah masternya. Hanya saja kamu tidak cukup kuat sekarang, domain pedang ini agak kecil. Tetapi jika kamu bisa membuka domain pedang, kamu adalah yang terbaik di antara orang-orang. Kata Raja Iblis Qiyun. Ini. Dev melihat perubahan di ruang sekitarnya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengukir wilayahnya sendiri, ribuan dunia, dan alam semesta yang luas. Meskipun ada banyak dunia luar angkasa, semuanya diciptakan oleh kekuatan besar hanya dengan lambaian tangannya. Tapi mereka semua adalah orang-orang dari surga, dan mereka juga adalah guru yang sangat hebat. Saya hanyalah seorang kultivator kecil di alam kesengsaraan, tetapi saya benar-benar dapat membuat domain saya sendiri di galaksi ini. Meskipun bidang ini kecil, ini adalah awal yang baik. Tangan Dev yang memegang pedang pembunuh naga sedikit gemetar, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. Dev, yang memiliki niat pedang, sedang memegang pedang pembunuh naga saat ini, dan perasaan niat pedang itu bahkan lebih jelas. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Boom! Dalam sekejap, niat pedang yang menakutkan meletus, secara langsung menghancurkan domain pedang yang dia buat, menyebabkan seluruh menara bergetar hebat. Gulungan itu juga menghilang karena pukulan Dev, dan sosok Dev muncul di depan Lin Keting. Pada saat ini, Dev akhirnya mengerti bahwa gulungan itu seharusnya adalah domain pedang yang dibuat oleh penekan sebelumnya, dan kemudian pihak lain dengan sengaja meninggalkan pedangnya untuk mencari orang yang ditakdirkan. Kamu baru saja memasukkan gulungan itu dan itu membuatku takut. Lin Keting melihat Dev keluar dan berkata dengan cepat. Tidak ada bahaya dalam gulungan itu, tidak apa-apa. Dev tersenyum tipis dan menyingkirkan pedang pembunuh naga. Bab 4450, membawamu pergi. Dia tidak mengikuti Lin Keting tentang domain pedang. Bagaimanapun, identitas Lin Keting masih menjadi misteri baginya, kalau begitu ayo cepat keluar dari sini. Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman di sini. Lin Keting sedikit takut, dia merasa aneh di sini. Tapi Dev tidak ingin segera pergi. Mungkin ada harta karun di antara barang-barang berantakan ini. Jangan khawatir, kami sedang mencarinya, dan mungkin kami bisa menemukan harta karun lainnya. Karena kami telah bertualang, kami harus mendapatkan lebih banyak. Dave setelah mengatakan itu, dia mulai mengobrak-abrik barang-barang itu. Berhentilah mencarinya. Daripada mencarinya seperti ini, lebih baik ambil semuanya. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan, dan kemudian dengan lambaian tangannya, semua barang di lapangan masuk ke dalam tas penyimpanan. Baik itu harta karun atau sampah, semuanya dikumpulkan. Daripada perlahan-lahan mencari di sini, mengapa tidak keluar dan mencarinya? Lin Keting tidak ingin tinggal di sini sebentar. Melihat ini, Dev hanya bisa tersenyum tak berdaya. Oke, ayo keluar. Kurasa semua orang juga cemas. Dave setelah selesai berbicara, mereka melihat sekeliling.
Ini adalah lantai 4 menara, tetapi dimensi spasialnya berbeda, jadi mereka tidak dapat melihat Ji Yun dan yang lainnya. Namun, dimensi ini dapat dipatahkan. Karena orang terakhir yang ditekan dapat menggunakan harta karun di dimensi lain untuk mengelabui orang lain agar masuk ke sini. Maka pasti ada cara untuk keluar. Bagaimanapun, mereka berada di ruang yang sama. Sekalipun mereka berubah dimensi, mereka tetap berada di menara ini. Jadi jika ingin kembali, akan mudah menemukan Ji Yun dan yang lainnya. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan niat pedang dituangkan ke dalam pedang pembunuh naga, dan pedang pembunuh naga membuat semburan auman naga. Biarkan aku menerobos dimensi ruang ini dan melihat. Setelah Dev mengatakan ini, dia hendak mengayunkan pedangnya, dan dia akan menggunakan kekerasan untuk membuka ruang di sini. Tapi saat dia hendak menghunus pedangnya, tiba-tiba ada fluktuasi ruang di sekitarnya, dan Ji Yun dan yang lainnya muncul. Ketika Dev melihat ini, dia buru-buru menghentikan tangannya. Jika dia menyerang dengan pedang, dia mungkin melukai seseorang. Tuan Dev. Melihat Dev dan Lin Keting muncul, Ji Yun buru-buru berteriak. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Saya merasa orang terakhir yang ditekan juga adalah orang yang sangat hebat. Lao Hei berkata, tidak ada harta karun, hanya tumpukan sampah. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ayo keluar, aku selalu punya firasat buruk. Lin Keting tampak sedikit tidak senang dan mendesaknya untuk meninggalkan menara. Oke, ayo pergi. Dev mengangguk. Tuan Dev, bisakah Anda mengajak kami keluar juga? Chen Biking bertanya dengan cepat. Tentu saja, kita semua berasal dari ras yang sama. Tidak mungkin aku melihatmu ditekan di sini. Dev dikatakan, Chen Biking dan Lao Hei keduanya berasal dari klan naga. Meskipun mereka tidak berasal dari garis keturunan yang sama, tidak mungkin orang dari klan yang sama dapat berdiam diri dan menonton ketika mereka terjebak. Terima kasih, Tuan Dev. Chen Biking dan Lao Hei dengan senang hati membungkuk ke arah Dev, perjalanan turun dari lantai 4 mulus. Pembatasan antara lantai 3 dan lantai 2 dengan mudah dipatahkan. Hal yang sama berlaku untuk larangan lantai 2 menuju lantai pertama. Hanya saja Chen Biking dan Lao Hei sangat terkejut saat melihat pemandangan di lantai 1 dan 2. Mereka tidak pernah menyangka akan ada pemandangan kejam seperti itu di bawah kaki mereka. Mereka juga tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Mayat membusuk di lantai 1 dan mayat di lantai 2 digunakan untuk apa? Benarkah ada pria di menara ini yang menggunakan energi mayat untuk berlatih? Level manakah orang ini di dunia ini? Dengan begitu banyak lapisan yang terpisah, secara logika, mustahil melakukan ini tanpa ada yang menyadarinya. Bagaimanapun juga, orang-orang yang ditekan di setiap level bukanlah biksu biasa, mereka semua adalah orang-orang yang berkuasa. Bab 4451, mengapa saya harus membantu Anda? Tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini saat ini, pintu keluar ada tepat di depan mereka, Chen Biking dan Lao Hei tidak sabar. Selama mereka keluar dari sini, mereka akan bebas. Dev dan yang lainnya keluar dari menara terlebih dahulu, lalu melihat ke arah Chen Biking dan Lao Hei dan berkata, kalian berdua mencoba keluar perlahan. Jika kalian tidak bisa keluar, saya akan membantu kalian menghancurkan formasi. Dev tahu bahwa selain batasan di setiap level, pasti ada formasi batasan di sekitar menara, tapi dia ingin membiarkan Chen Biking dan Lao Hei mencobanya terlebih dahulu. Kedua orang itu mengangguk dan perlahan berjalan menuju pintu keluar. Tapi saat mereka mendekati pintu keluar, cahaya putih aneh tiba-tiba muncul, dan Chen Biking dan Lao Hei segera terlempar. Dalam sekejap, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar menara. Rune ini memancarkan kekuatan aneh dan menyelimuti seluruh menara. Keempat singa batu di sekitar menara tampak hidup dalam cahaya saat ini, mengaum dengan keras. Dev tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka formasi terlarang di luar menara begitu kuat. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba menghancurkan formasi. Dengan auman 4 singa batu, seluruh menara terbungkus cahaya dan berangsur-angsur menjadi buram, seolah-olah akan menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan yang menakutkan dan besar menyelimuti Dev dan yang lainnya, membuat Dev dan yang lainnya tidak dapat bergerak sama sekali. Saat ini, Dev dan yang lainnya semuanya panik. Dari mulut 4 singa batu, beberapa sinar cahaya tiba-tiba keluar, langsung menuju Dev dan yang lainnya. Beberapa orang yang tidak bisa bergerak sama sekali tercengang saat dihadapkan pada cahaya yang tiba-tiba. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dev berusaha mati-matian untuk menerobos penindasan kekuatan ini, tetapi tidak ada gunanya. Melihat Dev dan yang lainnya akan mati di bawah cahaya ini, sesosok tubuh perlahan muncul. Saya melihat sosok ini mengenakan jubah Tao, dengan janggut abu-abu, dan memegang pengocok di tangannya. Dengan sedikit lambaian kocokan lalat di tangannya, sinar cahaya itu menghilang seketika. Tuan. Lin Keting awalnya mengira dia ditakdirkan untuk mati, tetapi setelah melihat veteran ini, dia langsung berteriak kegirangan. Dev dan yang lainnya juga memandang pendeta Tao tua di depan mereka dengan heran. Kekuatan cahaya yang baru saja dilontarkan ke 4 singa batu itu sangat menakutkan. Tapi dia tidak menyangka lelaki tua di depannya akan memblokirnya dengan lambaian kocokannya. Dan dilihat dari sikap pihak lain,
itu sama sekali bukan wujud aslinya. Tinger, kamu baik-baik saja. Pendeta Tao tua itu bertanya pada Lin Keting dengan prihatin. Tuan, saya baik-baik saja. Lin Keting menggelengkan kepalanya. Tuanku salah perhitungan. Aku menghitung semuanya kecuali menara penekan iblis akan muncul di sini. Untungnya, saya tiba tepat waktu, jika tidak, Anda akan mati. Jangan terburu-buru ke tempat yang tidak diketahui lagi. Pendeta Tao tua itu memarahi Lin Keting. Mengerti, Lin Keting mengangguk. Senior, apa itu menara penindas iblis? Siapa yang ditekan orang-orang di dalam? Bisakah kamu membantuku menyelamatkan 2 orang di dalam? Mereka ada di pintu keluar menara. Dev tahu bahwa guru Lin Keting pasti sangat hebat, jadi dia meminta. Pendeta Tao tua itu hanya melihat ke arah Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, orang-orang di menara penekan iblis ini sedang menindas klan naga. Saya tidak memiliki hubungan dengan klan naga, jadi mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Dev tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menekan menara penekan iblis semuanya adalah naga. Kenapa naga-naga ini harus dibasmi? Dev bertanya dengan bingung. Kamu terlalu banyak bicara. Kenapa aku harus memberitahumu siapa dirimu? Kamu bukan muridku, kenapa aku harus memberitahumu? Kenapa aku harus membantumu? Pendeta Tao tua itu memandang Dev dan mengatakan ini dengan sengaja. Tuan, wajah Lin Keting tiba-tiba memerah. Bab 4452, aku pasti akan menyelamatkanmu. Dev juga tidak bisa berkata-kata. Apa yang dia katakan itu benar. Dia bukan saudara atau kenalan. Mengapa Anda harus membantu diri sendiri dan menyelamatkan orang lain? Kalau begitu aku akan menjadi muridmu, bisakah kamu membantuku? Dev melirik Chen Biking dan Lao Hei di dalam menara, mengertakkan gigi dan berkata. Biarpun kamu mengorbankan dirimu sendiri, kamu harus menyelamatkan Chen Biking dan Lao Hei. Terlebih lagi, Lin Keting juga sangat tampan, jadi dia tidak merasa dirugikan. Nak, ini yang kamu katakan, jangan ditarik kembali. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung tertawa. Tuan, apa yang kamu katakan? Saya. Ketika Lin Keting mendengar ini, dia menjadi sedikit cemas. Di mana kamu? Temukan dirimu seorang pria segera setelah kamu datang ke sini. Dan di depan orang lain, ini sangat memalukan. Tinger, diam saja dan patuhi. Orang tua itu menyuruh Lin Keting untuk tutup mulut. Senior, aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Tolong selamatkan kedua orang itu. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka menghadapi bencana ini dalam hidup mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari menara kecuali naga sejati yang datang. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah kamu, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan saat ini. Pendeta Tao tua itu memandang Dev dan berkata. Dev sedikit terkejut, dia tidak menyangka veteran ini bisa mengetahui identitasnya secara sekilas. Senior, kapan aku bisa menyelamatkan mereka? Menara ini sepertinya menghilang. Lalu di mana aku bisa menemukan menara penindas iblis? Dev melihat menara penekan iblis di depannya semakin redup, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Menara kota iblis ini tidak berada di tempat yang tetap, tetapi berkeliling dunia. Jika Anda berangkat dari sini, entah ke dunia mana Anda akan pergi. Cara menemukan menara penekan iblis dan cara menyelamatkannya terserah padamu. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Jangan lupa apa yang kamu janjikan, untuk menjadi muridku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya menjadi semakin redup. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung ingin mengutuk. Ini setara dengan terjual habis tanpa melakukan apapun. Apa-apaan? Pendeta Tao tua itu sepertinya menyadari ketidakpuasan Dev, jadi dia tersenyum dan berkata, wah, kami adalah kenalan lama. Setelah mengatakan itu, cahaya putih lembut memancar dari tubuh Tao kuno, dan cahaya putih menyinari beberapa orang, membuat mereka merasa nyaman. Dev masih bertanya-tanya, dia sama sekali tidak mengenal lelaki tua ini, bagaimana dia bisa menjadi kenalan lama. Tapi ketika cahaya putih menyinari dirinya, Dev tiba-tiba teringat sesuatu. Cahaya putih lembut ini terasa sangat familiar baginya. Saat dia berada di desa Dasi, dia sepertinya terbungkus dalam cahaya putih ini. Tuan Dev. Kali ini, teriakan Chen Biking membangunkan Dev dari ingatannya. Nona King, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga dan berencana mencobanya. Tuan Dev, tolong tinggalkan kami sendiri dan jangan mengambil risiko apapun. Saya akan memberikan kristal naga saya kepada Anda. Pada saat itu, kamu bisa menggunakan kristal naga untuk mengetahui di mana kita berada. Chen Biking memuntahkan kristal naga merah dari mulutnya, lalu melemparkannya ke Dev dengan keras. Tuan Dev, saya percaya pada Anda. Anda pasti bisa menyelamatkan kami di masa depan. Masa depan klan naga kami bergantung padamu. Chen Biking mengikuti Dev dengan keras dan berkata. Dev menangkap kristal naga Chen Biking. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, menara penindas iblis perlahan menghilang, dan dia tidak tahu dunia mana yang dia kunjungi.
Memegang kristal naga Chen Biking, Dev merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa dia terlalu tidak kompeten. Jika dia cukup kuat, dia mungkin bisa menyelamatkan Chen Biking dan yang lainnya. Sekarang menara penekan iblis telah menghilang, Dev bahkan belum menemukan menara penekan iblis. Perasaan tidak berdaya muncul dari hati Dev. Jangan khawatir, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Mata Dev bersinar dengan tekad, dan perasaan ketidakberdayaannya langsung ditekan. Bab 4453, Menggoda. Dev tahu bahwa tanggung jawab di pundaknya semakin besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja keras. Dev, jangan percaya apa yang tuanku katakan tadi, anggap saja itu sebagai lelucon. Lin Keting berkata pada Dev. Nona Lin, saya, Dev, selalu menepati janji saya. Begitu saya mengatakan sesuatu, saya harus melakukannya. Aku laki-lakimu sekarang. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang kepadaku kapan saja, dan aku pasti akan memuaskanmu. Kata Dev dengan pandangan tegak. Ji Yun dan Zhu Qingxiu di samping melihat tatapan lurus Dev dan merasa sangat lucu. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu dengan benar? Dev benar-benar berkulit tebal. Dan biarkan gadis lain berinisiatif mencarinya. Lin Keting juga terhibur dengan tingkah laku Dev. Setelah memutar matanya ke arah Dev, dia berbalik dan berjalan keluar. Namun, selama periode kontak ini, Lin Keting memiliki kesan yang baik terhadap Dev. Jika tidak, jika Anda hanya mengandalkan kata-kata Dev untuk memuaskan Anda akan dimarahi sampai mati oleh Lin Keting. Jika pria yang tidak kamu sukai berkata seperti itu namanya menggoda. Saat pria yang kamu sukai mengatakan ini, itu Dev. Dev sekarang termasuk dalam kategori terakhir. Lin Keting sedikit menyukai Dev di dalam hatinya. Di luar medan perang para dewa dan iblis. Para tetua buta dari kiri dan para tetua buta dari kanan masih bertarung dengan Tian Luo Tianxia. Tian Luo Tianxia sedang berjuang dan berlari, sementara Penatua Zhuo Blind mengejarnya dengan putus asa. Meskipun Elder Yu Blind mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, itu tidak membantu. Tanpa disadari, mereka telah meninggalkan Gunung Delu. Setelah Lin Keting dan yang lainnya keluar dari medan perang para dewa dan iblis, mereka tidak menemukan sosok Elder Left Blind dan Elder Blind Right. Hanya mayat yang dijaga dengan pisau yang tergeletak dengan dingin. Wajah Lin Keting menjadi sangat jelek. Dia tahu kekuatan dari tetua buta Zhuo dan tetua buta, kan? Ada juga penjaga dengan pedang. Meskipun mereka hanya berada di alam kesengsaraan, mereka sangat setia. Siapa dia? Berani membunuh bangsaku. Ekspresi Lin Keting telah mencapai titik ekstrem. Ayo pergi dan temukan orang yang mencarimu. Anak buahmu terlalu marah dan mungkin akan rugi. Dev berkata pada Lin Keting. Sosok Lin Keting langsung melompat dan menuju ke arah para tetua buta dari kiri dan kanan buta. Dev dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Berhenti. Lin Keting dengan cepat menyusul Penatua Zhuo dan Penatua Buta dan melihat kedua pria itu berkelahi satu sama lain, jadi dia berteriak dengan keras. Melihat Lin Keting keluar, mereka berdua berhenti. Pada hari itu, Luo Tianxia berkeringat banyak, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk menarik napas. Mereka telah mengirimkan sinyal bantuan, dan saya yakin tidak akan lama lagi pemimpin sekte mereka akan membawa seseorang ke sini. Sekarang yang diperlukan hanyalah sedikit penundaan. Apa yang terjadi? Lin Keting memandang Penatua Zhuo Blind dan bertanya. Lagi pula, Penatua Zhuo Butalah yang menjaga di luar sejak awal. Dia pasti tahu penyebab masalah ini. Nona, kedua orang ini tidak memberiku batu roh, dan mereka masih ingin masuk. Aku tidak membiarkan mereka pergi, jadi mereka mulai berkelahi. Kata Penatua Zhuo Buta. Lin Keting tahu bahwa kemarahan Penatua Zhuo Siang mungkin disebabkan oleh mulut ini lagi. Dua orang tahu, mengapa kamu berkonflik dengan bangsaku dan membunuh pengawalku? Lin Keting bertanya pada Tian Luo Tianxia. Aku, aliansi iblis, tidak pernah punya alasan untuk membunuh orang. Biar ku beritahu padamu, ketua sekte kita akan segera datang. Berlututlah sekarang dan minta maaf, dan aku bisa menyuruhmu keluar, jika tidak, kamu akan segera mati dengan cara yang buruk. Tian Luo berkata pada Lin Keting. Wajah Lin Keting menjadi dingin, anggota aliansi penyegel iblis. Ya, kami adalah anggota dari aliansi penyegel iblis. Karena Anda tahu tentang aliansi penyegel iblis, Anda juga harus tahu betapa kuatnya aliansi penyegel iblis kami. Tian Luo berkata dengan arogan. Bunuh mereka berdua, aku paling membenci orang-orang dari Demon Ceiling Alliance. Kata Lin Keting dengan tatapan mematikan di matanya. Bersambung.